Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita lanjut lagi membahas mengenai jurus manis keluarga yang harmonis tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Pak Ustadz, seperti janji kita akan berikan kesempatan sahabat Dasat yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yang sebelah kanan kali ya, yang ibu-ibunya dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini saya kan seorang pegawai negeri. Terus kalau sudah pulang kerja dengan suami bertemu, kenapa ya sekarang itu tidak seperti dulu. Kita jarang dipuji Pak Ustadz. Padahal tambah usia kan pengen dipuji. Itu aja jawabannya Pak Ustadz. Oke. Jarang dipuji, oke. Pertanyaan kedua, silakan boleh diambil Bapak mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana menghadapi tekanan keluarga dari istri dalam kondisi setelah pandemi ini Pak Ustadz? Ya, Baik, terima kasih. Salam. Yang pertama pertanyaan Ibu, kok suami saya ini enggak seperti dulu? Dulu romantis, sekarang berkurang. Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti juga, masih kumaafkan. Tapi jangan sampai 3 kali, kurang ajar. Nah sekarang, Ibu kan masih ingat kisahnya Ibrahim alaihissalam? Ketika dipuji karena menyembeli 100 ekor onta, 300 sapi, 1000 domba. Seluruh orang memuji. Ketika dipuji, wah datang penyakitnya. Apa? Kata Ibrahim, kecil ini men, kecil. Seandainya ada anakku juga dipotong. Saya potong juga anak saya seandainya ada anak saya. Begitulah manusia ketika dipuji kadangkala kita hilap. Dan kita memang senang pujian. Sama saya, ketemu kawan saya yang bertahun-tahun. Dasat makin muda. Saya tahu tidak mungkin saya makin muda. Tidak mungkin, tapi saya senang juga. Padahal saya tahu dia bohong. Tapi saya bilang tidak apa-apa lanjutkan karena saya juga senang. Maka jadilah suami yang pandai memuji istri. Mudah-mudahan suaminya Ibu nonton. Bapak yang ada di rumah, belajarlah kau puji istrimu. Karena memujinya adalah ibadah di sisinya. Ibadah di sisi Allah. Bayangkan Rasulullah, jangankan berbuat baik, salah aja istrinya tetap dipuji. Rasulullah itu 11 istri beliau tidak satu pun dipanggil namanya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah beliau panggil Humairah yang kemerah-merahan pipinya. Maka saudaraku yang menonton acara ini, mulai malam ini panggillah istrimu dengan panggilan kasih sayang sebagai penghormatan dan kasih sayangmu kepada dia. Begitu juga kepada istri, panggil suamimu yang ketika dia dengar pasti itu hanya dia yang tahu. Oh, ini istri saya. Begitu, itu enaknya kalau ada panggilan kasih sayang ketika berWhatsApp. WhatsApp kita dibajak, bisa ditahu. Oh, ini bukan istri saya ini, enggak begini kalimatnya. Oh, iya. Itu salah satu. Saya kalau dengan istri saya tahu pasti ini pasti anak saya yang balas ini, bukan istri saya. Kenapa? Ada kalimat yang memang hanya saya dan dia khas panggilannya. Panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang terbaik alisnya di lorong 2. Tingkat lorong tuh. Dan satu lagi. Pertanyaan berikutnya. Mengenai tekanan dari keluarga Pak Ustadz. Pak, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ingat kisahnya Maria. Ketika beliau hamil, tidak ada suami. Seluruh orang datang, Maria bagaimana caranya kau bisa hamil? Keturunanmu kau keturunan orang baik-baik. Kenapa kau bisa hamil tidak ada suamimu? Kau bersinah. Allah coba perintahkan, kau lebih baik diam. Tidak usah kau jawab. Tidak semua pertanyaan mertua, ipar, saudara, tetangga mesti Bapak jawab. Enggak. Kalau mengikuti mereka enak. Apalagi mereka itu belum tentu saran pendapatnya mau melihat kita bahagia. Saudara kandung belum tentu saran dan pendapatnya mau lihat kita bahagia. Bisa jadi dia dengki. Bisa jadi setan masuk dari kedengkian dia. Ya,
ada saudara begitu? Ada. Siapa? Saudaranya Nabi Yusuf. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Saudaranya tuh. Maka ketika ada masalah dalam rumah tangga kita, tidak usah curhat ke orang lain, apalagi ke medsos, lebih baik ambil wudhu, menghadap ke kiblat, sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Hebatnya kalau bapak curhatnya kepada Allah, masalah itu justru mendatangkan pahala. Saya sudah berdoa 2 bulan tidak selesai. Berarti Allah menginginkan ibu bapak lebih lama lagi dekat dengan Allah. Karena kalau dikabulkan hari ini, besok bapak sudah tidak datang. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, ekonomi kita terpuruk, cukup sekali dijelaskan. Saya ingin rumah tangga saya dihiasi dengan materi sesuai yang saya mau. Tapi rezeki dari Allah. Doakan saya, misalnya mertua kita, doakan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan ekonomi saya lebih baik, saya bisa membahagiakan anaknya atau istri saya, dan saya bisa umrohkan Bapak Ibu tahun depan. Pak Ustadz, ada satu pertanyaan sebelum kita dengarkan petua singkatnya Pak Ustadz. Ada kisah yang mengatakan ada dasim dan dasimah, setan yang bertugas seperti pelakor kalau zaman sekarang. Ya, Itu ya benar, betul, Pak Ustadz? betul. Dia jadi pelakor. Dia berusaha menggoda. Maka ibu-ibu, seperti yang saya katakan tadi, hadirkan ibu, sosok ibu dalam hati suami. Menjadi istri yang soleha, sehingga siapapun yang menggodanya, dia tidak tergoda. Kenapa? Karena sudah ada bidadari di rumahnya. Dasar sekali. Dia bilang kawan saya, Ustadz, semenjak saya selalu bergaul sama Ustadz, istri saya sudah jadi malaikat Ustadz. Oh bagus, cuma dia malaikat maut. Baik, Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan kita hari ini mohon petua buat kita semua Pak Ustadz. Saudaraku, tidak ada rumah tangga yang tidak menginginkan harmonis. Semua kita menginginkan harmonis. Itulah sebabnya tujuan pernikahan itu satu diantaranya adalah menemukan ketentraman jiwa. Tapi percayalah, tidak mungkin rumah tangga harmonis dan menemukan ketentraman jiwa tanpa mengikuti petunjuk dan buku pedoman rumah tangga. Apa buku pedoman rumah tangga? Selain rajin dengar dakwah, rajin dengar tausiah, yang paling penting lagi buka Quran. Jadikan Quran sebagai perhiasan rumah tangga kita. Bukan cuma dibaca, tapi diterjemahkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin akhirnya, hidayah, petunjuk untuk suami dan istri bukan dari ustadz, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, rumah tangga harus dihiasi dengan doa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar Allah membimbing kita dalam rumah tangga sukses, bahagia di dunia sampai akhirat, yang itulah yang kita sebut dengan rumah tangga mawaddah warahmah sakinah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin, dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat atas petuahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini membuat kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah agar diberikan berkah supaya kita selalu mendapatkan kekuatan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan selalu mendapatkan jurus manis untuk membentuk keluarga yang harmonis. Amin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir. Terima kasih Ustadz Dasat Latif. Dan akhir kata saya Bayu Oktara beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya. Tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.